Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa Eh, kabarnya, guys? Apa kabar Berjumpa nih? lagi dengan saya. Wah, Sudah familiar kan? Kalau di video saya mulai familiar ini namanya Pak Mbok waduh atau ini Pak Yuli Mbok dari Republik dari Republik Ngapak, Orang Ngapak, orang Orang kepenak. Kepenak. Waduh, guys. Salam ngapak untuk sahabat semua, pemirsa semuanya. Ini sekarang ngobrolnya santai, serius santai. Ini kita ada di Tempat tempat apa ya? produk lah ya. Tempat produk. Nah, kalau Pak Yuli Mbok di obrolan-obrolan yang kemarin kan beliaunya ini kan aktivis lah, bisa dibilang aktivis marketplace karena beliaunya ini emang berbisnis ataupun Berusaha lah ya. berusahanya di marketplace Ya, dan begitu. segmen pasarnya adalah segmen produknya itu adalah produk fashion anak-anak. Dan kebetulan di sini ada tumpukan sepatu anak-anak. Oke, kita Tapi memang tidak hanya sepatu ya Pak? Iya, sebenarnya semuanya dari sandal, sepatu, celana, baju, tas, semuanya dari kaki sampai kepala itu untuk anak-anak Kepala, pundak, lutut, tersedia. kaki. Kepala, pundak, kaki, lutut itu semuanya ada. Itu karena kenapa saya mengambil segmen anak-anak? Ya itu kenapa itu Pak? Karena di situ kita marketnya lebih luas dan lifetime penggunaannya juga lebih cepat ya kan, perputaran dia. Turnover-nya Turnover-nya. ya. Jadi gini, anak-anak itu, wah pertumbuhannya ini kan akan lumayan agak cepat berganti nih, dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu Ya, kan. sekitar balita itu Iya, kan cepet tuh. perubahan ukurannya Iya, yang dipakai juga lebih banyak ya, lebih cepat, banyak, lebih banyak otomatis. gitu. Halnya apa namanya, Beda beda halnya dengan untuk dewasa. Kalau dewasa umur 14, 15 tahun ke atas, udah itu lambat. Ini aja kaos ini aja Nah, berapa tahun. itu apalagi yang bapak-bapak apa udah tua lah ya, udah seumuran gitu. Dia kalau baju belum lusuh itu atau belum sobek itu belum ganti. Sepatu jeplak Jeblak dilem. dijahit. Sandalnya copot itu kasih paku. Iya. Kalau anak-anak sandalnya, sepatunya Iya, rusak, minta iya. orang tuanya. Bahkan sebelum rusak pun itu Ukurannya bisa ganti. Terus yang lebih parah, sering hilang, guys. Wah, dia bawa sandal bagus nih. Pulang nyeker dia udah, waduh beliin sandal lagi akhirnya. Iya itu, kan ada kejadian juga tuh, misalnya keluarga berboncengan naik motor, Sandalnya jatuh, tidur kan nggak kerasa. betul, Akhirnya sandal atau sepatunya jatuh di jalan, akhirnya beli lagi. Nah, jadi pada intinya untuk fashion kategori anak ini lebih konsumtif, ya kan lebih konsumtif. Ya hal-hal itu banyak lah hal-hal yang menyebabkannya banyak. Strategi marketnya Pak Mbok itu ngambil yang ininya pemasarannya cepat lebih gitu ya? cepat ya, betul. Lebih cepat ya. Pakai kacamata guys biar bisa ngeliat Pak Mbok. Nah, begitu terus gini, itu terkait dengan produk. Nah, sekarang kita bicara ya video terdahulu pernah kita membuat video terkait dengan cinta tanah air dan bangsa, cintailah produk-produk dalam negeri ya itu. Nah, kita masuk ke situ nih bahwa kita sebagai seller atau penjual itu diharapkan itu untuk lebih kreatif menciptakan produk-produk sendiri. Punya produk sendiri. Ya, punya produk sendiri. Berarti merek sendiri. Iya, merek sendiri. Dan mereknya dipatenkan. Itu kenapa harus dipatenkan? Seperti ini, guys, pengalaman. Jadi seandainya kita pakai sudah punya membuat produk terus ada logonya, ada apanya, tanpa kita patenkan, kita menjual ini. Wah, tahu-tahu nggak nyangka ini produknya booming. Produknya booming kan. Wah, sedangkan kita ini mereknya nggak memegang merek ya, nggak memegang paten itu. Terus ada orang yang membuat nih, wah patenin, ribut akhirnya kan, itu produk saya, nah banyak kejadian. Iya, itu produknya gitu. Itu dia yang pertama. Nah, dia emang bener dia yang pertama, tapi yang memulai siapa gitu kan? Mematenkan. Yang nomor 2 bisa jadi. Jadi yang punya hak kuasa total atau legalitasnya itu yang punya, yang maten itu. Sebenarnya banyak
untuk mematenkan produk itu harus dan wajib gitu ya? Maksudnya terkait dengan brand, terus langkahnya atau jalannya juga banyak ya, mungkin ada yang ke jasa atau kita urus sendiri itu mungkin lebih murah gitu Berarti kan, kayak lebih banyak. apa, Menteri Ekonomi Kreatif itu juga sedang menggenjot Iya, untuk tumbuhnya itu iya kreativitas betul. Jadi produk, heeh, menghasilkan produk gitu kan ya? iya. Jadi kita memanfaatkan bahan lokal, tenaga kerja Nah, lokal menjadi sebuah produk dan kita pasarkan di negeri kita adalah sendiri, produk-produk produk dalam negeri. Indonesia. Jadi Siapa tahu ntar Pak Mbok dipanggil sama Menteri wah, Ekonomi Kreatif. sama si anu Pak Uno ya, nama? Iya. Wah itu semoga aduh, begitu. Jadi kita harus memiliki produk, guys. Sebagai seller nih, kalau sebagai yang kemarin video afiliator nggak perlu, tapi yang sebagai seller diharapkan itu patenkan produk kalian, guys. Jadi punya haknya, di situ ada undang-undangnya lengkap sekali, pasal-pasalnya. Jadi kalau ada yang mengakuisisi ataupun menjual kembali, mereproduksi lagi, Bisa kita bisa tuntut kita tuntut ya, tuntut secara 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 hukumnya ya. iya secara Karena hukumnya. otomatis kalau produk kita dijiplak itu kan ada unsur kerugian Iya, di betul. yang punya produk asli itu Ada apa itu begitu. namanya, hak kekayaan intelektual lah ya. Oh, Nah gitu. itu. Jadi kita harus melek nih perundang-undangan, Melek, melek hukum, melek hukum, melek hukum. Dan melek kalau hukum. Yang jadi punya gini, hukum nggak tahu, nggak tahu. nggak tahu kan Nggak tahu. jangan bahaya, bahaya. Kita masyarakat rakyat Eh, jelata kita sebatas itu saja dulu ya. menikmati proses, ikut-ikut Iya, proses iya yang yang terkait ada yang aja. bikin hukum udah itu urusannya. Rasanya dia Kita itu nanti mengamankan. dipertanggungjawabkan juga kan. Begitulah. Iya, Duh, itulah negara negara Konoha itu kan wah, banyak itu pelaku hukum yang ini. Udah, jadi gini, terkait dengan hak kekayaan intelektual itu mutlak harus dibikin dan apalagi nih kita seller ya, terutama pedagang itu kebanyakan ke marketplace nih, ke online. online. Nah, yang aksesnya si produk ini sangat gampang dicari. Di dicari Dicari di ini, di pencarian itu, pencarian ya. ini. Nah, kalau bisa jangan sampai menjual produk yang, apa namanya, brand yang punya haki, tapi Mhm. tanpa seizin yang punya haki. Iya, iya, Jangan iya, iya. sampai itu karena itu ilegal. Oh, iya, Wah, ilegal itu ilegal, jangan ada sampai itu, kecuali sudah bisa berkasus itu berarti. berkasus, itu kita ada pasalnya tuh di haki, nanti bisa dibaca-baca. Oh, Nah, kalaupun harus menjual produk yang punya haki, kita harus meminta, keterangan bahwa kita itu, entah itu distributor, entah oh, iya, itu iya, iya, harus ada ada, keterangannya bahwa legalitas bahwa saya menjual produk yang punya hak bagian ini. dari jaringan penjual Iya, legal ya seperti itu ya, begitu. jaringan resminya seperti Jadi itu. yang dikhawatirkan oleh si pemegang haki itu, dia itu memproduksi yang KW-KW-nya Oh, iya, itu. KW-KW bukan WK-WK Iya, ya? WK-WK bukan WK-WK, KW-KW nih. Iya. Itu kan dengan harga yang fantastis. Ini terus produknya dibikin digroden, apa, Gridon, gredon nah, ya, digroden, digredon, Gridon. dengan HPP yang kecil jual murah. Nah, si pemegang hak ini akan curiga, "Wah, ini barang ilegal ini." Itu bisa kena pasal. Itu ingat-ingat, guys, sebagai, pedagang Wah, online itu. Satu, sangat berharga ini ilmu ya dari Pak itu Gembong. sangat 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 tidak dianjurkan, Iya. sangat-sangat bahaya. Mendingan, kalau memang harus jualan produk yang bermerek, yang merek dagang orang, satu harus punya surat izin, cari surat izinnya, minta kepada yang pemilik, hak kekayaan intelektual itu. Mhm, Nah, mhm. kalau yang kedua jalannya kita harus berpikir kreatif, lebih kreatif Untuk menciptakan menciptakan sebuah produk produk, sendiri. nah untuk dijual. Tuh, jadi kita Dan harus menciptakan produk sendiri, iya, kreativitas kita dapat, kita juga bisa iya, memberdayakan. memberdayakan Nah, masyarakat kan, iya, misalkan dari sisi produksi kan butuh orang untuk misalkan mhm, kayak tukang jahit, tukang lem, tukang mhm, apa aja kan kita tukang memberdayakan, calo enggak? tukang ada itu sih. Itu salah satunya. Iya, Jadi iya, jadi tapi kita gini, memberdayakan iya ya jadi intinya ya? memberdayakan. Jadi ekonominya nggak putus, Mhm, semuanya itu kan iya berdaya apalagi dan pemerintah tuh sangat menganjurkan seperti iya kan itu. apalagi, pasca Covid ini kan Iya, pemerintah gencar-gencarnya untuk iya. bangkit lebih cepat Iya seperti itu. betul. Jadi Oke,
intinya sebagai seller, persiapkan diri Anda, perubahan dunia perdagangan Dagangan sangat sudah, apa ini ya, namanya, dinamisnya loh, dinamis dinamisnya banget itu. banget. Jadi kita Nah, harus bisa masuk ke dinamika-dinamika iya, seperti itu. mempersiapkan diri kita untuk menghadapi itu, segera berpikir kreatif, positif, dan Dan tetap tetap semangat semangat. untuk bekerja keras. Nah, Nanti itu. kita akan kupas seperti apa sih produk-produknya Pak Mbok ini. Ini ada sepatu, mungkin nanti akan lebih spesifik lagi seperti apa sepatu ini, mereknya apa, seperti itu. Baik ya, terima kasih Pak Mbok sudah ngobrol-ngobrol di sini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk kita semua, menjadi pembelajaran buat kita semua ketika kita mau masukin ke dunia usaha. Baik, Seperti terima itu. kasih Pak Mbok. Oke, siap. Pak Mbok dari Republik Ngapak. Kita opening tadi, Republik Ngapak, Ora orang Ngapak, kapak, ora ora kepenak. kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa, guys.